Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkaulah gembala yang baik, yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami dan membawa kami ke dalam ketenangan. Engkau yang menyediakan bagi kami hidangan di hadapan para lawan kami. Haleluya, Jesus.
Kami mengucap syukur Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau yang menjamah kami, Engkau yang melindungi kami, dan kasih setiamu Tuhan. Lebih daripada kebaikanmu tetap untuk selama-lamanya. Kemuliaanmu Tuhan, lebih daripada itu. Engkau membawa kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan menjadikan firman itu kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk belajar kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, kami akan membacakan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagi kita semua yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Diberkatilah, amin, setiap orang yang hatinya lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang menuntun domba-dombanya ke tempat yang paling aman, tempat yang paling banyak makanan, saudara. Amin. Perumpamaan tentang Yesus sebagai gembala yang baik sebab Dia Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau katakan, tenanglah jiwa. Sebab engkau akan beroleh kelegaan. Datang kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. He is the provider. He is owner. Saudara, Yesus diumpamakan sebagai gembala yang baik. Dia pemilik dari domba-domba. Bukan sekedar pemilik. Dia menuntun domba-domba ini ke padang rumput yang hijau. Dia peduli dengan dombanya ini mau makan atau tidak. Saudaraku yang diberkati, apapun yang menjadi kebutuhanmu, percayalah He is provider. Bukan cuma provider. Dia mengumpulkan domba-dombanya yang hilang, yang susah, dia hiburkan, saudara. Firman Tuhan ini, pagi hari ini, saya percaya dan saya berdoa bisa menguatkan kita. Yang hari-hari ini merasa ditinggalkan seorang diri. Kembalilah pada kawanan domba-domba yang dipelihara oleh Sang Tuhan, yaitu gembala yang baik. Pagi hari ini, saudara yang diberkati, kita akan belajar dari Matius 18 ayat 12 hingga 20. Belajar dari sikap gembala yang baik. Siapakah gembala yang baik? Dia adalah Yesus. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Bagaimana pendapat? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara, Yesus mengasihi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak alasan untuk orang tersesat. Ada banyak alasan orang itu terhilang. Tapi satu ekor domba saja ketika dia hilang, Tuhan cari. Ada 99 yang masih ada di perkumpulan, masih ada di komunitas, masih ada di gereja. Tuhan bilang, wait, saya cari itu satu. Bapak Ibu Saudara, di mana engkau? Adam, di mana engkau? Ada orang terhilang karena kecewa dalam pelayanan, tidak bisa melihat hal yang tidak enak, lari keluar. Lalu di tengah-tengah keluarga ada masalah sedikit, masalah ekonomi, orang bisa kehilangan imannya, saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus itu terlalu sangat pasti. Di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Tuhan mau engkau kembali, saudara. Yang tersesat, dia ingin bawa pulang. Kadangkala seekor domba tersesat karena dia nakal. Dia keluar dari kawanan dombanya. Dan domba itu punya pendengaran yang kurang. Makanya dia harus bergerombol supaya dia mengikuti
domba yang ada di depannya supaya dia tidak tersesat. Kalau dia terlambat, dia main aja sedikit, dia lihat udah nggak ada yang lain, dia bisa kemana-mana, saudara. Makanya itu gembala itu tongkatnya itu ada lengkungan di ujungnya itu untuk menarik supaya cepat domba itu kembali ke kawanan. Ciri-ciri dari domba itu dia pendengarnya kurang bagus. Makanya domba itu harus mendengarkan suara gembala dengan baik. Matanya kurang bagus juga, saudara. Dia begitu harus dituntun, sangat harus dituntun oleh gembala. Dan domba itu tidak mampu melawan makhluk-makhluk hewan-hewan yang buas, hewan jahat. Jadi dia harus dibawa ke padang rumput yang tidak ada kawanan serigala, domba, dan lain sebagainya. Domba itu sangat bergantung pada proteksi dari gembala. Dan dia ketika dia mulai keluar dari kawanan, dia mulai hilang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadilah domba yang tetap tinggal di dalam kawanan. Jadilah domba yang tetap mendengarkan suara gembala. Karena domba itu penglihatannya tidak jauh. Dia dekat. Yang pertama kita mau belajar. Percaya bahwa tinggal di dalam kawanan itu jauh lebih baik. Yang kedua kita belajar bahwa sebagai domba punya keterbatasan. Kita butuh gembala yang baik. Butuh gembala untuk menuntun kepada jalan. Menuntun kepada di mana air, di mana rumput, di mana tempat pulang, di mana kandang. Domba butuh kawanan, domba butuh domba butuh domba lain untuk diikuti, dan harus ada gembalanya. Domba butuh kawanan, domba butuh gembala. Karena gembala yang bisa menuntun dia. Ketiga, domba butuh gembala karena dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, saudara. Hancur. Kalau seekor domba itu meninggalkan tuannya dengan alasan cuma pengen main-main, menjauh dari kawanan, menjauh dari gembala karena ya saya pengen hidup sendiri. Domba tidak bisa hidup sendiri, saudara. Kalau dia tidak tersesat, dia pasti mati binasa. Karena kalau dia tersesat, dia nggak tahu jalan pulang. Seekor domba tidak bisa tinggal di hutan. Dia harus kembali ke kandang, saudara. Nah, ini merupakan tanda bahwa kita itu adalah manusia-manusia yang butuh home, butuh pulang, butuh Yesus. Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang liar, dua hal, sesat dan binasa. Dan domba tidak bisa memproteksi dirinya sendiri. Bagaimana dia memproteksi diri terhadap ular? Bagaimana dia memproteksi diri terhadap beruang dan singa, dan harimau yang ada di hutan yang luas? Domba itu tempatnya di tengah kawanan. Domba itu tempatnya di dalam perlindungan gembala. Domba itu tempatnya pulang ada di kandang. Saudara yang diberkati oleh Yesus. Hai manusia-manusia itu. Tempatmu bukan di luar sana. Yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan hewan-hewan buas. Tempatmu ada di home, di bait sucinya Tuhan. Tinggal di dalam dia, berakar di dalam dia, bertumbuh di dalam dia. Supaya engkau menikmati hidangan yang Tuhan sediakan. Saudara, kalau hari ini engkau sudah tersesat, kembalilah pulang. Ayahmu, gembala yang baik itu mencari engkau supaya engkau. Nah, saudara, kadangkala ada domba yang tidak mau pulang. Kenapa dia tidak mau pulang? Dan saya kalau ketemu teman-teman gereja mau dinasihati, dihakimi dan lain sebagainya. Itu sebabnya bagi domba yang nakal ini, mari treat mereka dengan baik. Ada gembala-gembala jemaat, ada penatua, ada syamah. Bagaimana cara menghadapi domba-domba yang tersesat ini? Di dalam ayat 15 hingga ayat 20 ada nasihat tentang menasihati sesama saudara seperti ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kenapa Yesus menyampaikan tentang teguran ini setelah dia membahas tentang domba yang hilang? Saudara, domba yang hilang itu berbicara perumpamaan tentang manusia-manusia yang terhilang. Nah, manusia ini susah dinasihati. Manusia ini susah kalau mereka merasa terhakimi. Saudara, rule of the game bagi orang yang jatuh dalam dosa. Kalau mereka melakukan dosa,
hati mereka saja sudah menghakimi. Ditambah lagi dengan orang lain atau hamba Tuhan yang menghakimi mereka. Mereka semakin tersudut. Makanya ketika seekor domba itu sudah terhilang, jemaat itu sudah melarikan diri, sudah meninggalkan pelayanan, lakukan pendekatan yang baik. Makanya dikatakan tegur itu 4 mata. Kenapa 4 mata? Ketika dia berlaku terhilang, mungkin ada dosa, mungkin dia kecewa dan sebagainya. Dekati, tanya dulu. Cara 4 mata, artinya head to head. Di dalam 4 mata ini dia mulai terbuka. Dia yang sulit terbuka, dia mulai menjelaskan apa masalah. Dan kita tahu, jangan langsung dipermalukan di depan jemaat, saudara. Tapi nasihatilah, supaya engkau mendapatkannya kembali. 4 mata, head to head. Jika dia tidak mendengarkan engkau, nah ini sudah terjadi kekerasan. Bawalah saksi, supaya tidak ada lagi dusta dari orang-orang yang kita layani ini. Jika tidak mendengarkan, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2-3 orang saksi perkara itu tidak disahkan. Dia terhilang, bawalah saksi bukan untuk mempermalukan, tapi sekali lagi untuk menyadarkan. Kalau ada kesaksian engkau berbuat begini dan begini, lebih baik bertobat. Ini untuk kebaikanmu. Nah, di tengah 2-3 orang saksi, dia tidak mau lagi jujur, dia tidak mau lagi terbuka. Apakah seorang gembala jemaat atau penatua atau syamah atau diaken meninggalkan begitu saja? Ternyata sifat yang Tuhan ajarkan untuk menggembalakan jiwa-jiwa tidak boleh menyerah. Yang kita belajar di sini ketika Yesus mengatakan tegur 4 mata, artinya kita harus belajar memahami jiwa-jiwa. Belajar untuk mendengarkan. Kalau dia menyampaikan, dengarkan, beri dia kesempatan untuk cerita. Jadi kesabaran kita untuk menanyakan dan mendengar cerita dia. Yang kedua, ketika tidak mendengar, bawa 2 orang saksi. Artinya begini, kita ajarkan jemaat ini untuk jujur. Dan selain kita ajarkan dia untuk jujur, untuk terbuka, juga kita ajak orang lain supaya dia tahu bahwa kita itu betul-betul mengasihi dia. Nah, dari 2-3 orang saksi menyatakan bahwa kami mengasihi engkau, kembalilah. Dia akan dikuatkan. Nah, kalau dia terbuka hatinya, dia akan dikuatkan, dia akan kembali kepada komunitas. Yang ketiga di ayat 17. Masih lagi jiwa ini tidak mau mendengarkan mereka. Sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, seorang kaya. Pendekatan yang ketiga, sampaikan masalahnya depan jemaat. Artinya apa, saudara? Tidak boleh ada kekerasan hati. Seorang gembala berhak untuk menegur domba yang terhilang. Kemudian mengapa disampaikan persoalannya kepada jemaat? Supaya menjadi pengajaran. Pengajaran tentang hal-hal yang salah ini jangan diikuti. Karena kalau kita mau setia, jangan lakukan ini. Dan kalau kita mau setia, tetap tinggal dalam komunitas. Orang yang tidak mau tinggal di dalam komunitas, berarti dia tidak mau mengenal Allah. Dia orang berdosa. Dan yang ketiga ini mengajarkan juga bahwa seorang gembala tidak jemu-jemu untuk bertujuan untuk membawa jiwa itu dalam kawanan, menjaga dan melihara. Itu hal yang paling terakhir dan yang paling tidak ingin dilakukan. Itu kalau sudah memuncak dan tidak ingin lagi dilakukan. Kalau dia sudah berkeras hati. Jadi sebetulnya poin yang ketiga adalah seorang gembala tidak jemu-jemunya menginginkan jiwa itu kembali. Kalau dia memang betul-betul tidak mau kembali, sampaikan persoalannya ke depan jemaat supaya apa? Menjadi pelajaran dan pengajaran. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan mengeraskan hati, saudara. Jiwa-jiwa yang terhilang itu pasti akan binasa dan sesat kalau tidak mau kembali kepada Sang Gembala yang baik. Ayat 18, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Aku berkata kepadamu, kedua orang daripadamu ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin, saudara yang diberkati. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku,
Di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara, ayat ini di dalam judul perikop yang sama tentang menasihati sesama saudara. Bapak Ibu yang diberkati, ketika ditegur empat mata, orang yang buka hati dia mendengar, dia pulihkan kembali kepada komoditas. Jika engkau sudah membawa 2 atau 3 orang saksi, dan perkara itu sudah diperhadapkan, dan itu ternyata benar adanya, 2-3 orang saksi itu berbicara, saksi Tuhan di bumi, sepakat meminta apa yang mereka minta. Kalau 2-3 orang saksi ini sudah sepakat bahwa benar tentang persoalan dari jiwa ini, sudah sepakat, dan doa yang lahir di hadapan Tuhan itu, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Maknanya adalah saudara, butuh peneguhan segala sesuatu, kemudian dimateraikan di bumi dan di surga. Apa yang menjadi pokok doa? Misalnya kita doakan jiwa-jiwa itu, dia ada dalam masalah dan pergumulan, ternyata dia jatuh dalam perjinahan. Menurut keterangan 2 atau 3 orang saksi, betul dia salah, tapi dia tidak mau bertobat, dia tidak mau untuk kembali ke jalan yang benar. 2-3 orang saksi ini yang sudah mengetahuinya, sepakat kamu harus bertobat, sepakat kamu harus meninggalkan perjinahan, sepakat kamu harus kembali kepada Tuhan. Doakan itu, dan itu akan termeterai di bumi dan di surga. Maka kesalahan itu, kalau dia akui, itu dia akan mengalami pertobatan. Dan Tuhan pun akan mengampuni di tengah-tengah 2-3 orang saksi yang mendoakan dia. Dia akan diampuni. Tetapi kalau dia tidak mengaku, padahal 3 orang saksi ini menyatakan dan memang ada buktinya dia melakukan, maka dosanya itu tetap ada ketika dia mengeraskan hati. Dan kalau dia tidak mau mendengarkan terus di hadapan para jemaat, itu harus disingkapkan. Dia dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tapi saudara, sebelum pada poin yang ketiga, seorang gembala itu akan terus menerus mengingatkan dia. Saudara, ada banyak kesaksian bahwa jemaat yang terus menerus dikunjungi, saudara, dan ketika oleh keterangan 2-3 orang saksi berdoa, maka dia akan mengalami pemulihan. 2-3 orang saksi adalah utusan Tuhan yang berdoa bagi engkau. Makanya saudara, firman Tuhan berkata, ini berbicara juga dengan kuasa doa. Apa yang terikat di sorga, apa akan terlepas di sorga. Apa yang terikat di bumi akan terlepas di bumi. Seorang hamba Tuhan ketika dia pergi melawat jiwa-jiwa dan mendoakan dia, itu nyata kuasanya, saudara. Itu sebabnya saya mau katakan, saudara, kita belajar dari gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Ketika Saul berbuat dosa, teguran 4 mata itu dinyatakan melalui Saul. Tapi dia berkeras hati. Dan saudara, kemudian dosanya dinyatakan di depan banyak orang bahwa Saul itu tidak lagi. Raja Daud, ketika dia jatuh di dalam dosa dengan Batsheba, Nathan menegur dia 4 mata. Apa yang terjadi, saudara? Nathan memberikan perumpamaan tentang domba dari orang yang miskin dan domba dari orang yang kaya. Dia langsung bereaksi. Lalu Nathan katakan, engkaulah itu orang yang jahat itu. Engkau yang mengambil hak dari orang yang miskin itu, padahal engkau punya banyak kelebihan. Ditegur 4 mata, 2 orang ini, Nathan dan Daud. Apa yang terjadi, saudara? Dia langsung bertobat. Saudara, ketika kita terhilang, ketika kita ditegur 4 mata dan langsung bertobat, tahukah saudara, ketika kita ditegur oleh hamba Tuhan, engkau sedang berhadapan dengan Allah. Ketika engkau menghormati Tuhan yang datang melalui hamba Tuhan dan engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, saya mau katakan, pertobatan Daud sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Karena dia masih di dalam teguran 4 mata, dia sudah bertobat. Pemulihannya luar biasa. Saudara, yang saya mau katakan begini, kalau engkau ditegur 4 mata oleh seorang hamba Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tuhan sangat menghargai di dalam pertemuan teguran 4 mata ini ketika engkau sungguh-sungguh bertobat. Daud melakukan hal itu. Dosanya jauh lebih parah daripada Saul. Saul memberontak, dia tidak melakukan hal-hal yang melampaui itu. Tapi pemberontakan itu sama dengan penyebaran. Lebih baik engkau terbuka di hadapan hamba Tuhan, di hadapan Tuhan, daripada engkau berkeras seperti Saul, seolah-olah tidak salah.
dan menyimpan kesalahan itu sampai kemudian dia menjadi keras hati. Sungguhnya engkau dikenal sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tapi berbahagialah mereka yang sekalipun jatuh dalam dosa. Tapi begitu teguran 4 mata ini dinyatakan kepada dia, dia menangis dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia berkata dengan sadar, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara, saya mengatakan, ketika gembala yang baik itu datang mendekati kita, perhatikan apakah kita orang yang keras hati atau tidak. Sesungguhnya Tuhan menghargai orang yang lembut hatinya, yang mau mengakui dosa-dosanya, kembali kepada Tuhan. Daud kembali kepada Tuhan, itu sebabnya dia sangat mengenal. Mazmur 23 dia katakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Saudaraku yang diberkati, mari kita sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan apa yang jahat. Karena dia adalah gembala yang baik. Mari kita satu dalam doa. Engkau Tuhan yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Engkau yang menyediakan hidangan di hadapan para lawan kami. Ya laku penuh melimpah. Kami mengucap syukur, kami belajar dari teguran firman Tuhan. Sedapat-dapatnya jikalau kami menjauh daripada Tuhan. Teguran 4 mata seperti Nabi Nathan kepada Raja Daud. Raja Daud melakukan kesalahan yang besar. Dan dia langsung mengakuinya di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan. Dia tidak memilih mengeraskan. Tapi orang yang mengeraskan hati sampai diperlukan 2-3 orang saksi. Bahkan setelah dibuktikan oleh 2-3 orang saksi masih lagi mengeraskan hati. Dia dikenal sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Karena ketika Tuhan datang melawan dia memberontak dan mengeraskan hati. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah kami menjadi anak-anak yang lembut hatinya. Setiap kali teguran itu datang, kami dengan lemah lembut membuka hati kami untuk ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab domba yang baik mendengarkan suara gembala dan mengikuti tuntunan sang gembala. Kami berdoa Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kalau ada umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, terbiasa menolak teguran, terbiasa berkeras hati, terbiasa menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, terbiasa meninggalkan persekutuan, bahkan terbiasa untuk tidak taat kepada Tuhan. Oh Bapa di surga, biarlah kami kembali kepada gembala yang baik itu, yang menegur kami dengan tanpa, supaya tidak dikatakan bahwa kami orang-orang yang tidak mengenal. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, dijauhkanlah kami daripada kekerasan hati, dijauhkan daripada kami orang-orang yang mementingkan ego kami, tidak mau mengakui dosa. Bapa, kami berdoa mengangkat tangan buat jiwa-jiwa yang hari ini digerakkan Tuhan untuk melembutkan hatinya kembali kepada Tuhan. Pada hari ini jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saul mengeraskan hati dan dia tidak pulih sampai mati. Lembutkan hatimu di bawah teguran hamba Tuhan atau para saksi. Daud melembutkan hati ketika ditegur 4 mata. Maka dia mengalami pemulihan secara dahsyat dan luar biasa. Tuhan tidak mengambil roh daripadanya. Sedangkan Saul, roh diambil Tuhan daripadanya. Daud dipulihkan dan menjadi kesayangan Tuhan. Karena dia adalah domba yang hilang tetapi kembali kepada kawanan dan kembali mendengarkan suara gembala. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang terbuka dengan teguran. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang mau mendengarkan suara gembala dan keadaannya dipulihkan, bahkan 7 kali lipat lebih luar biasa daripada keadaan sebelumnya. Keadaan Daud dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Bahkan ketika anak dari Batsheba itu meninggal, dia gantikan dengan Salomo, raja yang dipercayai membangun bait. Kami berdoa buat Bapak Ibu kekasih Tuhan yang sudah mendengarkan suara Tuhan. Pertobatan yang sejati, mengalami teguran dari hamba Tuhan, bukanlah akhir dari sebuah kehidupan, melainkan itu merupakan titik awal untuk engkau dipulihkan seperti Daud, 7 kali lipat dahsyat dan luar biasa. Seperti Ayub yang ketika ditegur oleh Tuhan, dia mendengar dan 7 kali lipat dia diberkati dan diberkati. Orang yang mendengarkan suara Tuhan pasti mengalami pemulihan. Domba yang hilang yang mendengarkan suara gembala akan diangkat. Anak yang hilang ketika dia kembali dipercayakan cincin, jubah, kasut.
doa untuk jemaat yang kembali. Engkau akan dihargai lebih luar biasa. Kembalilah kepada Bapa, kembalilah kepada tuntunannya. Maka engkau akan beroleh kekayaan, kelimpahan, kemurahan dari Bapa yang baik, yang merindukan anak-anaknya untuk pulang. Dalam nama Yesus, kembalilah. Tuhan Yesus memberkati. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan engkau pastikan. Dihadapkannya wajahnya kepadamu dengan engkau damai sejahtera. Engkau diberkati, dahsyat dan diurapi. Dalam nama Yesus semua yang dikasih Tuhan pada kami katakan haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. God bless you.